Kembali bersama podcast RRI IND dan masih saya Femi Sedora temani seluruh pemirsa podcast RRI. Dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Ini seorang penyanyi, kemudian duta Pancasila juga, pernah menjadi duta lagu kebangsaan Indonesia Raya di tahun 2016 dan juga pendiri Yayasan Shana Shannon Indonesia Banget. Ini singkatnya seorang penyanyi, kemudian aktivis kebangsaan dan juga aktivis sosial. Ada Shana Shannon, tepuk tangannya dulu. Hai, selamat siang. Oke, selamat datang Shana. Thank you. Ini Shana apa Shannon nih panggilnya nih? Biasanya Shannon sih. Shannon saja, ya. oke. Nah, selain Shannon juga ada Mama Indrita. Halo Mama. Halo. Ini selalu setia dampingi Shannon ya? Pasti. Nah, kita bicara tentang Shannon ini, saya lihat prestasinya banyak sekali nih Mama ya. Juga Shannon ini penyanyi lagu-lagu nasional sejak berusia 9 tahun. Ini sejak tahun 2016, kemudian juga 2015. 2015 ya. Oke. Duta Sekolah Morning Start Academy Jakarta 2016 sampai sekarang, kemudian Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2016 juga, mengajar bahasa Inggris di Rumah Susun Pondok Bambu sejak umur 9 tahun sampai sekarang. Wow, ini luar biasa nih Mama ya. Shannon ini kagum sekali nih, banyak sekali nih. Masih banyak nih, pernah terpilih sebagai pemimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara pembukaan Asian Para Games 2018, kemudian utusan Asia bernyanyi dan berakting di Walt Disney World Florida USA 2016, pemimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya di upacara pembukaan Piala Indonesia 2018, kemudian pemimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara pembukaan Piala Presiden 2019, Duta Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di tahun ini ya Mama ya, di tahun 2022, dan juga ini sering menjadi narasumber di sekolah-sekolah perguruan tinggi, anak SMA ya. Tapi ini narasumber di ITB, di Telkom University, BEM Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan juga di BPIP RI. Shannon, ini banyak sekali prestasinya. Ini sehari-harinya buat apa nih sampai sebanyak ini? Boleh cerita nih Shannon? Ya, mungkin karena saya adalah penyanyi lagu-lagu nasional ya, jadi semua pasti berawal dari situ. Oke. Iya. Kalau untuk yang nyanyi, tapi untuk kegiatan sosial itu beda lagi ceritanya. Mungkin nanti bisa diceritain dari awal. Oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA berarti 16 tahun. Baru 16 tahun bulan kemarin. Aduh, saya merasa tua sendiri di sini ya. Kayaknya saya sama Mama Indrita juga tuaan saya sepertinya ya. Oh, tidak. Tuan saya Iya, dong. kayak Mama. Wajahnya maksudnya. Kayaknya muda-muda semua ya. Bener gak Risan? Tuaan mana saya ya? Jangan dong. Tapi ini Shannon memang awalnya cita-citanya mau jadi penyanyi. Iya, oke, aku cerita. Boleh, kenapa tuh mau jadi penyanyi? Jadi memang dari aku masih kecil, hobi aku tuh nyanyi. Pokoknya dimanapun, kapanpun aku sukanya nyanyi. Tapi kalau aku disuruh nyanyi depan orang, itu pasti aku gak mau. Karena memang anaknya dari kecil pemalu banget. Oke. Tapi memang pemalu bangetnya sampai orang tua aku khawatir segitunya. Sampai akhirnya singkat cerita, waktu aku umur 9 tahun, Mama ngajak ngobrol sebelum tidur. Terus Mama cerita, Shannon, kamu ini dikasih talenta sama Tuhan, dititipkan talenta sama Tuhan, dan kamu tahu nggak, lewat talenta kamu ini kamu bisa bantu banyak orang loh di luar sana. Mama banyak cerita tentang teman-teman Mama yang anaknya pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah. Terus di luar sana ada banyak banget anak-anak yang mau sekolah tapi nggak bisa sekolah. Mau makan 3 kali sehari pun nggak bisa gitu. Jadi setelah Mama cerita begitu, akhirnya aku karena kasihan dan sedih, aku nangis. Setelah aku nangis, aku bilang ke Mama, oh gitu ya Mam, ternyata ada orang-orang di luar sana yang seperti itu, masih kesusahan ya. Akhirnya aku bilang, oke, kalau itu alasan aku harus bernyanyi, aku akan berjuang untuk itu. Oke, wow, ini mulia sekali ya. Boleh kita kasih aplaus ya untuk anak seusia 16 tahun tapi punya pemikiran ini yang jauh ke depan nih. Nah, memang
ketika Shannon memutuskan untuk menjadi penyanyi itu usianya 9 tahun ya? Iya. 9 tahun ketika mendengarkan mama, motivasi dari mama Iya, awalnya betul, ya, iya. bahwa ada anak-anak yang tidak seberuntung Shannon. Nah, ketika Shannon dikasih berkat dengan suara yang bagus, kenapa tidak menjadi berkat bagi sesama ya? Amin, betul. Seperti itu. Oke, Shannon, ini dari 9 tahun sampai dengan sekarang nih ya, bernyanyi, kemudian melakukan aktivitas sosial, kemudian kita ngobrol-ngobrol tadi sering ke kota-kota di Indonesia. Pernah tidak merasa bosan? Bosan apa nih? Bernyanyi? Bosan bernyanyi, bosan menekuni hal-hal ini, mungkin ya ada kala kan di suatu saat kita merasa stuck nih. Nah, pernah tidak Shannon merasa seperti ini? Puji Tuhan sampai sekarang sih belum, karena kan apa ya, aku enjoy selama ini. I enjoy what I do, karena kan memang passion aku dalam bernyanyi. Oke. Jadi karena passion aku di situ, jadi aku nggak ada rasa bosan sama sekali. Makanya orang-orang selalu bilang kalau mau cari sesuatu, pokoknya cari sesuatu yang kamu suka. Oke. Lakuin sesuatu yang kamu emang suka. Oke, jadi bisa menikmati semuanya Shannon ya. Iya. Ya, semoga sampai nanti nih Mama ya. Amin, Kita berdoa amin. terus nih. Nah, kemudian Shannon ini kalau Kak Femi lihat nih, ini banyak sekali yang lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Memang Shannon sengaja memilih itu atau karena misalnya kebetulan dikasih job itu atau bagaimana nih Shannon? Memang waktu aku mengawali karir aku, memang diarahin ke orang tua, diarahin sama orang tua ke arah situ. Jadi waktu aku umur 9 tahun itu kan kita lagi milih-milih nih, nanti mau nyanyi lagu apa ya. Orang tua bilang mereka nggak mau aku nyanyi lagu yang nggak sesuai sama umur aku. Oke. Iya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk aku nyanyi lagu-lagu nasional. Oke. Supaya aku bisa lebih cinta sama Indonesia Oke. dari kecil. Oke. Iya, gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang ya. Iya. Dari 9 tahun sampai sekarang mau 16 tahun. Iya. Baru Baru 16 kemarin. tahun. Kapan ulang tahunnya kemarin nih? April 4. 4 April. Iya. Oke, berarti nanti mungkin Kakak Rizal dan Mama Lina kasih hadiah ya. Hadiah ulang tahun ya. Atau hadiah studi podcast. Hadiahnya podcast ya ini. Podcast. Oke, berarti memang Shannon akan tetap di sini di lagu-lagu kebangsaan atau mungkin nanti ya misalnya saja mungkin ada perubahan ke depan akan merambah ke lagu-lagu percintaan, lagu-lagu romansa ataukah mau tetap di lagu-lagu kebangsaan? Sebenarnya sejak tahun 2019 aku udah mulai cover lagu cinta. Waktu itu cover Kamu dan Kenangan, Habibie dan Ainun 3. Terus sekarang aku baru rilis 2 single lagi, Rela sama Terlalu Sayang. Tapi memang walaupun aku sudah mulai nyanyi lagu-lagu cinta yang universal, aku masih tetap konsisten nyanyi lagu-lagu nasional. Karena aku kan ngawalin karir aku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, pengennya seterusnya tetap nyanyi lagu-lagu nasional. Oke, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada single-single romansa juga boleh gitu iya, ya. Udah mulai kan? Udah mulai. Kemarin. Nah, ini katanya juga kemarin sempat nyanyi sama Dul Jelani ya, Anak Negeri ya. Oh iya. Boleh iya. cerita itu seperti apa, Shannon? Jadi itu kalau nggak salah buat album Rumah Rumah Indonesia. Jadi pencipta lagunya memilih aku sama Dul untuk duet lagu Anak Negeri. Dan waktu itu launchingnya tanggal 17 Agustus Di tahun 2019 kali ya. 19 apa 20 ya? 20. Iya. Iya. Ini Mama nih selalu menemani, makanya selalu tahu nih ya. Iya. Mama punya anak super talenta seperti ini, banyak bakat ya. Gimana nih? Perasaannya dulu nih Mama. Perasaan saya pasti sama dengan orang tua pada umumnya. Kalau anak dititipin talenta yang boleh dibilang lebih dari anak-anak yang lain, pasti bangga gitu. Tapi kan bukan hanya rasa bangga aja, karena di balik talenta yang dititipkan Tuhan kan sebenarnya ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab bukan tanggung jawabnya Shannon secara pribadi aja, tapi kita sebagai orang tua, karena memang dia masih anak-anak. Ya, bahkan sampai kapanpun ketika dia sudah tua pun dia masih statusnya kan sebagai anak-anak yang untuk hal-hal tertentu memang masih perlu dampingi, apalagi masih sangat muda ya. Terjun di dunia entertainment untuk kegiatan-kegiatan sosial dan aktivis kebangsaan. Saya pikir orang tua itu memegang peranan yang sangat penting, seperti halnya yang terjadi dalam pertumbuhan karirnya Shannon. Jadi kemanapun Shannon pergi ya saya pasti ada. Mama selalu ngekor ya.
Pasti. Mama sama Kak Syahrini ya. Oke. Waduh, kemanapun pokoknya ada di mana ada Shannon di situ ada saya sama Miss Syahrini. Tapi bukan Princess Syahrini ya. Oke, ini Miss ya, beda Miss ya. Syahrini, Miss Syahrini. ya. Miss Syahrini dari Manado. Oh betul. Oke. Iya. Baik. Nah, ini Shannon dengan banyaknya prestasi ini pernah juga terlibat nih ya sebagai pemimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara pembukaan ASEAN Para Games, kemudian Piala Indonesia, Piala Presiden. Ini boleh cerita ketika pertama kali dipilih nih Shannon, reaksinya seperti apa? Responnya Shannon nih? Sebenarnya gini, yang lucu ya, kan waktu aku kecil kan aku pemalu banget ya. Okay. Terus karena aku mulai karir aku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, ya otomatis aku bakal diundangnya ke acara-acara kementerian, pemerintahan ya gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, deg-degan aku itu kayak 5 kali lipat. Karena sekalinya ke panggung, sekalinya diundang itu langsung di acara yang resmi. Okay. Bukannya di depan anak kecil tapi di depan Pak Menteri, pejabat ya. Pejabat, Presiden, iya. Jadi ya pasti rasa grogi itu pasti ada. Apalagi untuk ngelawan rasa malu, rasa takut itu kan pasti nggak gampang ya. Iya. Tapi so far it's all good. Aku ngerasa itu setiap kali diundang itu kan suatu kehormatan buat aku. Iya. Setiap kali diundang itu juga kehormatan, tantangan ya. Iya. Dan Shannon berhasil melewati dan menghabisi dan tanda kutip tantangan itu ya Mama ya. Walaupun sampai sekarang masih tetap ada. Tapi doa ibu itu benar-benar luar biasa. Jadi magic buat Shannon ya. Shannon, setiap kali Shannon mau nyanyi di belakang panggung gitu saya selalu doain. Dan Shannon juga bilang bahwa setiap kali sudah ada di panggung, kalau ada rasa takut, rasa malu dan lain sebagainya, dia ingat oh iya tujuannya kan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Oke, baik. Nah, Shannon, ini ketika kita bicara lagi tentang prestasinya begitu banyak, ini kan kebanyakan di luar sekolah. Nah, masih anak sekolah nih, masih SMA kelas 1 ya berarti ya. Oke. Ini sekolahnya bagaimana? Sekarang online nih. Online. Ini berarti tidak masalah ya? Iya, masih online. Masih online. Kalau kemarin ketika kita masih tatap muka sebelum kita kena Covid nih ya, sebelum 2019, ini gimana nih atur waktunya? Kan dari 9 tahun nih Mama ya, sudah mulai aktif di panggung kehormatan. Nah, ini bagaimana nih Shannon? Kalau nggak salah waktu offline memang kita ngambil jobnya kebanyakan waktu weekend, hari Sabtu atau Minggu supaya nggak ganggu sekolah aku, karena aku anaknya paling nggak suka diganggu. Kalau misalnya ada ya jadwal sekolah atau apa. Tapi semenjak online memang karena apa ya, banyak event kan nggak bisa semuanya weekend. Jadi ada juga event-event yang di weekdays kita masih tetap ambil. Cara aku bagiin waktunya biasanya ketika aku sampai di lokasi untuk nyanyi, untuk podcast atau apapun itu, aku biasanya langsung chatting teman-teman aku, dan aku langsung minta notes atau catatan apa yang tadi aku ketinggalan, supaya nanti waktu aku masuk sekolah lagi besoknya aku nggak ketinggalan banyak. Jadi memang belajarnya tetap jalan, manggungnya tetap ya, dan tidak ada masalah Shannon sejauh ini. Belum. Teman-teman support selalu ya. Iya. Sangat support. Sangat support. Baik. Nah, kemudian Shannon ini katanya juga lagi didikan yayasan ya. Ini gimana ceritanya? Katanya ada sebuah kejadian yang membuat hati Shannon tergerak, kemudian pingin didikan yayasan Yayasan Shannon Indonesia banget. Boleh cerita Shannon? Jadi cerita awalnya gimana akhirnya pengen buat yayasan. Gini, dari kecil sejak aku belum ngerti apa-apa, aku sama kakak-kakak udah diajak orang tua untuk ngelakuin kegiatan sosial. Karena sebelum mama nikah, mama memang sudah aktif ngelakuin kegiatan sosial. Jadi sejak bayi aku sama kakak-kakak memang udah terbiasa. Kita ke panti asuhan, kalau ada bencana kita datang langsung untuk melihat langsung. Itu yang diajarin orang tua, karena orang tua selalu bilang hidup ini jangan hanya berguna untuk diri sendiri, tapi harus berguna buat orang lain juga. Jadi memang sejak kecil aku suka banget kegiatan sosial, dan itu menjadi passion aku. Nah, waktu aku umur 10 tahun
aku baru dibolehin mama megangin handphone. Dan waktu itu aku lihat banyak sekali iklan dari kitabisa.com tentang ojek-ojek online yang misalnya tukang ojek keluarganya sakit tapi nggak punya dana dan lain-lain. Dan setelah aku lihat itu aku ngerasa kasihan, terus aku langsung bilang ke mama, Mam, kasihan banget ada banyak orang di luar sana yang ternyata butuh bantuan kita, boleh bikinin aku yayasan sendiri nggak? Jadi aku minta mama untuk buatin aku yayasan sendiri waktu aku umur 10 tahun. Ya, malam-malam di tempat tidur. Masih ingat jelas mama ya? Saya inget banget. Saya bilang, loh kok mau buat yayasan sih Shannon? Iya, aku mau buat yayasan untuk aku gitu. Terus tapi waktu itu karena masih umur 10 tahun, mama ngerasa aku masih terlalu muda. Jadi belum sempet lah. Jadi akhirnya kita buat yayasan itu secara officialnya tahun kemarin waktu aku umur 15 tahun. Dan itu bergerak di bidang apa nih Mama Shannon? Bergerak di bidang pendidikan. Itu membantu adik-adik yang kurang mampu, kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan lebih baik gitu. Dibantu oleh Yayasan Shannon. Ini untuk se-Indonesia ataukah mungkin ada pembagian pemilihan atau bagaimana? Daerahnya semua se-Indonesia. Iya pasti. Caranya gimana nih Mama untuk tahu nih, ini adik-adik ini butuh bantuan ini dan lain sebagainya. Cerita yang bareng plan yang berawal. Jadi memang sebelum aku punya yayasan sendiri, aku jadi sahabat Yayasan Plan International Indonesia. Jadi aku join sama mereka sejak tahun 2017. Tapi pertama kali ke ND itu waktu itu tahun 2019. Nah, di 2019 aku dibawa ke salah satu desa di Nagekeo. Sebenarnya waktu itu untuk program air bersih, akses air bersih. Tapi waktu kita di desa sana, kita juga dibawa ke sekolahnya, dan ternyata di sekolahnya itu mereka cuma punya sekolah SD. Jadi desa itu tidak punya sekolah SMP dan SMA. Jadi di sana itu cuma beberapa anak saja yang beruntung yang bisa melanjutkan sekolah di kota. Dan yang lain itu mereka akan stay di desa atau enggak dikirim ke luar negeri untuk kerja underage, illegally. Jadi setelah aku ngelihat keadaan di sana, apalagi sekolah SD-nya itu juga dalam keadaan yang memang sudah bisa dibilang nggak layak. Setelah aku melihat itu secara langsung, aku ngerasa kasihan banget karena anak-anak di sana itu sebenarnya punya semangat belajar yang sangat besar ya. Betul. Jadi akhirnya di situ itu pertama kali aku punya ide untuk pengen deh membangun sekolah SMP dan SMA di sana supaya anak-anak di sana bisa melanjutkan pendidikannya. Di Kabupaten Nagekeo ya, Desa Teda Kisah. Di Desa Teda Kisah. Ini dengarnya juga katanya mau ini ya acara peletakan batu pertama ya. Tanggal 31. Itu awalnya ceritanya. Jadi sejak tahun 2019 ya, karena kita kunjungi Desa Teda Kisah dan sekitarnya, terus lihat Shannon lihat langsung, bahkan ada beberapa kelas yang harus belajar di bawah pohon ya, bawah pohon. Karena saking nggak layaknya. Nggak layaknya. Terus waktu pulang Jakarta masih di perjalanan nih, yang diomongin Shannon tuh itu terus anak-anak terus. Bahkan sampai sana udah beberapa hari saya masih inget ya, Shannon bilang, Mama kok Shannon kepikiran terus ya anak-anak di sana. Sampai dia bilang gini, Mama apa mau dibawa ke sini aja biar kita sekolahin ya, katanya. Terus kan tapi kan nggak mungkin ya, namanya anak kan masih waktunya masih umur 2019 berarti umur 13 tahun. Akhirnya saya bilang kan nggak mungkin dibawa ke sini. Terus akhirnya yaitu kita punya rencana untuk bangun lewat Yayasan Shena Indonesia banget. Sebenarnya peletakan batu pertamanya tuh dari maunya yang 2019 atau 2020, tapi kan langsung pandemi. Jadi ini peletakan batu pertamanya sudah tertunda 3 atau 4 kali ya. Tapi tadi sudah confirm bahwa peletakan batu pertamanya tanggal 31. Dan semoga mohon doanya supaya semuanya lancar. Amin. Ini tujuan mulia nih, tujuan bagus ya. Pastinya tentu akan direstui ya. Amin. Nanti berarti Ergi kesana juga ya tanggal 31 ya. Iya, tadi udah ngomong. Berarti teman-teman siap nih ya. Iya, ayo ikutan ya. Nanti ikut kesana. Iya betul. Iya, kita nggak nyangka loh. Tadi tiba-tiba Ibu bilang ya udah nanti kita ada utusan ya ke sana RRI. Terus tadi juga ngobrol sama Pak Wako. Oh saya mau gitu.
Tadinya yang hanya Shannon gitu seorang diri sama timnya. Nggak taunya ya karena mungkin tujuannya untuk kepentingan pendidikan anak-anak, jadi Tuhan bukain jalan. Ketika kita punya niat baik, Betul. hati yang tulus, hati ikhlas, segala jalan akan terbuka dalam seketika. Apalagi kita dengar kakak di sana bahwa jadi karena Shannon mau bangun sekolah, jadi anak-anak semua sudah mulai sekolah, mulai yang SMP-nya ya. Ini untuk SMP ya? Karena kan di sana udah punya SD. Tinggal SMP sama belum. SMP sama SMA belum. Nah, karena dengar Shannon mau buat sekolah di sana, jadi mulai bulan Agustus kemarin mereka udah bersekolah sekitar 27 anak. Bahkan anak-anak yang sebenarnya usianya sudah lebih ya. Sudah lebih dari usia anak-anak SMP ya? SMP gitu. Tapi karena mereka juga kepengen mendapatkan pendidikan, jadi kita juga apresiasi ya. Jadi lumayan banyak, dan yang mau naik kelas ini sudah ada lagi nih yang mau naik kelas 1 SMP. Jadi untuk sementara mereka buat tempat darurat sambil nunggu dibangun. Baik. Ini sudah ada rencana namanya apa? Nama sekolahnya? Waktu itu dari plan sempat bilang Shannon nanti kita buat sekolah. Tadinya kan mau bareng sama plan gitu. Akhirnya Shannon ini dulu karena Shannon udah duluan, ya udah Shannon aja dulu. Tadinya mau dinamain sekolahnya Shannon. Terus kemarin Bapak Kepala Bapak desanya bilang, kadesnya bilang karena mereka sudah izinnya lewat ada salah satu yayasan Katolik, jadi dinamain apa gitu, tapi mau ada buat tugu Shannon di depan sekolahnya. Baik. Kaget juga. Oh iya, katanya Ibu nanti di depan sekolahnya nanti ada tugunya, patungnya Shannon atau apa. Gitu. Ini ungkapan terima kasih ya, bahwa Shannon jauh-jauh dari Jakarta memperhatikan adik-adik yang ada di Nagekeo ya. Betul. Wow, ini harusnya bisa mengetuk nih yang lagi nonton podcast kali ini, setidaknya bisa menjadi Shannon yang lain ya. Amin. Dalam hal untuk kepedulian dan juga memberikan bisa. perhatian dalam bidang pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Shannon ini katanya nih jadi guru bahasa Inggris ya. Iya, betul. Di rumah susun untuk adik-adik yang usianya ada yang paling kecil berapa tahun ya itu? Ada mungkin ya ada 2 tahunan 4 tahun. 4 tahunan ya. 4 tahun sampai ada yang lebih tua dari aku juga ada. Ini kenapa nih Shannon ya, di banyak aktivitas, banyak job, tapi masih sempat untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini? Iya, karena aku memang suka kegiatan sosial itu. Nah, ceritanya itu gimana aku bisa ngajar di rumah susun. Jadi sebenarnya umur 9 tahunnya itu ngajarnya di rumah susun. Tapi memang aku udah ngajar bahasa Inggrisnya itu sejak mungkin aku masih umur 6 tahun. Tadinya itu aku ngajarnya di rumahku. Di kamar belajar anak aku. diundang ke rumahnya Shannon. Tetangga gitu. Anaknya temennya mama. Tetangga. Ya, aku ngajar di ruang belajar aku. Tambah lama tambah banyak yang datang. Saya diajak temen-temennya. Karena aku ngeliat kamarnya mungkin terlalu full. Jadi akhirnya aku mutusin untuk kenapa nggak aku aja yang ke rumah susunnya. Gitu. Dan disiapin tempat sama pengelolanya. Akhirnya mulai dari situ aku ngajar. Tapi semenjak pandemi ini karena memang masih bahaya ya. Jadi belum. Kita break ya. Mudah-mudahan bisa mulai lagi segera. Berarti ini ajarnya gratis ya? Gratis. Untuk adik-adik yang ingin belajar bahasa Inggris. Iya dong. Gratis. Pinter bahasa Inggris ya Shannon ya. Katanya mama ini kayaknya baru 2 tahun ini Kak Femi baru fasih bahasa Indonesia. Ini bagaimana ceritanya? Ini produk asli Indonesia kan, Mak? Oh, asli dong. hanya karena memang sejak kecil sudah dimasukkan ke sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Terus di rumah juga saya pakai bahasa Inggris, papanya aja yang pakai bahasa Indonesia. Tapi yang lebih mendominasi karena di sekolah bahasa Inggris ya dia komunikasinya bahasa Inggris. Nah, kesini-sininya makanya dulu awalnya waktu diundang nyanyi pasti dia bilang, Mama ada interview nggak? Saya nggak mau ada interview ya, karena dia nanti merasa malu nanti kalau ditanya terus nggak ngerti, terus nggak tahu jawabnya apa juga. Nah makanya ternyata karena dia nyanyi lagu-lagu nasional, sering banget di acara ketika dia diundang nyanyi pasti ada namanya chat-chat ya.
pasti Iya. ada interaksi, Iya, ditanya-tanya ngobrol gitu. sama MC apa Iya, sama hostnya betul. kayak gitu. Nah itu juga nggak gampang, itu perjuangannya Shannon juga nggak gampang tuh di situ. Jadi aduh emosinya karena mungkin malu kalau nggak bisa nggak ngerti gitu ya. Tapi justru karena itu jadi dia itu jadi penyemangat dia untuk belajar, untuk bicara bahasa Indonesia. Nah, Shannon ini dengar-dengar katanya juga baru 2 tahun ini mulai fasih bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Ini bagaimana ceritanya, Shannon? Iya, jadi memang karena dari kecil, dari umur 2,5 tahun, aku sekolah di sekolah ya, memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Indonesia aku kurang lancar. Oke. Jadi baru lancar 2 tahun ini. Karena di rumah pun aku sama mama, sama kakak-kakak biasanya kita pakainya bahasa Inggris. Aku cuma ngomong bahasa Indonesia sama papa. Oke. Gitu. Dan ini ketika belajar bahasa Indonesia, mama selalu setia untuk mendampingi ya, menemani ya. Atau yang mengajarkan, Oh, jadi pasti. jadi gurunya nih. Pasti jadi gurunya gitu. Saya selalu bukan cuma ngajarin, tapi memberikan semangat gitu, semangat bahwa dia pasti bisa. Karena kalau ngajarin aja, kalau nggak dikasih pengertian kan nanti dia gimana gitu ya, setengah-setengah. Nah karena saya selalu kasih bilang bahwa kamu pasti bisa, pasti bisa gitu, asal kamu mau belajar. Dan memang buktinya karena dia mau berusaha, makanya dia bisa gitu. Apalagi ini menjadi seorang duta Pancasila ya, betul, jadi memang harus tahu nih, harus cinta Indonesia ya. Iya, betul. Baik, Shannon ini anak bungsu ya dari 3 bersaudara ya? Betul, iya. Kakak-kakaknya Moses sama Samuel. Dulu, baru Samuel dulu, baru Moses, Shannon. Jadi baru satu-satunya perempuan. Dimanja di rumah? Pasti. Oh pasti. Ini biasanya manjanya dalam hal apa dulu nih manjanya? Oh iya. Ya dalam semua hal, misalnya mama saya mau ini, saya mau itu. Kadang-kadang kan kalau anak-anak bungsu biasanya nih ya, apa yang dimau tuh harus dituruti. Nah kalau Shannon bagaimana? Oh, kebetulan Shannon anaknya nggak banyak permintaan. Kalau misalnya untuk mau beli sesuatu yang nggak banyak permintaan sama sekali. Justru kalau kita beliin sesuatu, saya yang justru sampai maksain, mau dong coba, tinggal satu aja dicoba gitu. Yang Shannon yang Shannon banyak minta, yang salah satu karena remaja ya, sering boleh nggak pergi gitu, tapi biasanya pergi sama saya. Jadi waktu sama teman-temannya gitu ya? Waktu sama teman-teman ada juga, tapi memang saya di usianya yang sudah 16 tahun sekalipun saya belum izinkan untuk pergi sendiri sama teman-temannya. Kalau pergi sama teman, saya pasti ada. Jadi Shannon di mana, saya di mana, bisa lihat dari jauh. Ini tim pemantau ya, tim betul, pengawas ya. Iya, betul. Tapi Shannon keberatan tidak kalau mama seperti itu? Enggak, keberatan sih enggak ya, tapi kadang aku ngerasa kayak kenapa mama harus ikut karena udah gede kan. Saya teman-teman aku kan nggak ada yang ngikutin. Iya, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini langsung curhat ke mama ya di podcast RRI. Betul, iya. Karena papanya juga sedangkan pergi sama saya aja kalau misalnya agak jauh gitu, suka tanya terus jadi gimana Shannon gimana, oke enggak gitu. Ya karena mungkin anak perempuan dan memang masih di mata papanya kan mungkin memang sudah 16 tahun gitu, tapi di mata papanya dia masih perlu masih anak yang perlu didampingi, terutama saya sebagai ibu. Apalagi sekarang jadi public figure kan ya. Banyak kegiatan, bertemu dengan banyak orang, jadi memang perlu pendampingan. Nah kalau di rumah nih Shannon, boleh cerita nih perlakuan kakak-kakak berdua. Biasanya kan kalau anak perempuan sendiri, anak bungsu tuh kan sering dijahili, sering diganggu. Kalau Kak Moses sama Kak Samuel begitu tidak dengan Shannon? Kayaknya kebalikannya sih. Oh kebalikan? Shannon yang malah jahilin mereka? Iya. Kenapa tuh ceritanya? Karena 2 kakak-kakak aku itu pendiam. Jadi nggak seru. Kalau misalnya Shannon gangguin mereka marah atau bagaimana? Reaksinya seperti apa nih? Iya, kadang marah, tapi kadang juga ketawa, tergantung. Tapi mereka selalu support Shannon? Oh iya, pasti ya. Support banget. Sekarang aja ikut. Iya, sekarang saya baru kenal sama Moses tadi ya. Samuelnya di hotel. Oke, baik. Nah ini kali keberapa nih Shannon ke ND?
Ini kali ketiga, tapi yang kedua kali itu kita hanya lewat doang ND. Oke, jadi benar-benar di ND ini yang kali ini ya. Betul. Ini sudah kemana saja di ND? Belum terlalu muter-muter sih. Iya, tapi waktu kemarin tahun 2019 pertama kali pertama kesini, saya sama Shannon, itu bareng Plan Internasional sih sama Plan, tapi setelah itu kita berpisah. Kita ke rumah pengasingan, sama ke taman perundungan. Itu nomor satu yang kita mau kunjungin di ND. Dan kemarin udah pergi, tapi setelah ini kita juga mau ke situ, masih kepengen ke situ lagi. Mumpung ini juga masih dalam ini ya, dalam kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila nih ya. Iya, betul. Ini Shannon katanya nanti tampil ya? Iya, masih lagi dikoordinasikan. Tanggal berapa sih nanti tampilnya? Tadi informasinya ya kegiatan BPIP ini kan banyak banget. Jadi mungkin ada slot yang memang Shannon harus dimasukin lagi di acara sini. Jadi kita standby tuh. Jadi di sini lagi ya, Shannon di sini lagi ya, di sini lagi ya. Sementara selalu siap ya. Sementara Shannon ini anaknya kan salah satu anak yang perfeksionis. Dia maunya kalau mau ada sesuatu gitu, semuanya harus diplanningkan, harus dipersiapkan. Karena mungkin Shannon merasa bahasa Indonesianya ya, sehingga dia perlu benar-benar mulai kayak tadi malam karena mau ada dialog, tadi malam jangan diganggu. Karena dia mikirin, dia dia buat konsep apa yang harus dia sampaikan nanti ketika ada dialog gitu. Jadi ini benar-benar seperti kalau di RRI penyiar MC ya, kalau naik dengan persiapan, turun dengan kehormatan ya. Amin. Jadi ini sama seperti Shannon nih ya, maunya seperti itu ya, biar lancar, bagus, semuanya jalannya aman ya. Iya benar. Nah Shannon, ketika menjalani karir sebagai seorang penyanyi ya kan, kemudian aktivis sosial kemanusiaan, sekarang ada tidak narasumber juga di berbagai perguruan tinggi, sekolah tinggi, di RRI juga ya. Tadi baru selesai narasumber di RRI, nanti juga besok menjadi pengisi suara, nyanyi juga nanti di RRI. Ada tidak sebuah pengalaman yang tidak pernah Shannon lupakan selama bernyanyi? Ya. Atau jadi pembicara? Atau jadi beda kan soalnya. Iya, oke. Atau ya jadi penyanyi, jadi pembicara, mungkin dari semua yang pernah Shannon lewati, ada yang tidak pernah Shannon lupakan? Ada dua. Waktu tahun 2016 dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sama waktu dipilih untuk memimpin Indonesia Raya di opening ceremony Asian Para Games 2018. Itu di negara mana Shannon? Waktu itu kebetulan tuan rumahnya Indonesia. Yang Asian Para Games itu loh, yang Indonesia jadi tuan rumah. Di semua negara Asia kan. Itu persiapannya bagaimana Shannon? Kalau persiapan untuk Asian Para Games waktu itu berapa bulan ya kita? Sebelumnya, karena itu kan ajang internasional dan itu kan olimpiade olahraga kedua terbesar di dunia, dan panitia pun semuanya dibawa dari Italia. Makanya kita juga surprise, ada ceritanya waktu konferensi pers tuh kita juga baru tahu bahwa Shannon itu kan pelaksanaannya bulan September ya, Oktober. Tapi Shannon itu sudah dipilih langsung oleh direktur olimpiadenya ya. Itu di bulan Maret April ya. Dia lihat di YouTube. Nah, jadi ceritanya waktu Miss Angela sampai dari Italia, satu hari khusus dia nonton penyanyi-penyanyi Indonesia yang sudah direkomend sama pemerintah. Mau pilih yang mana untuk termasuk ini ya, Shannon ya. Dan kita juga bersyukur karena di antara semuanya Miss Angela-nya tetap pilih Shannon. Itu yang dia sampaikan waktu konferensi pers gitu. Jadi itu kehormatan banget. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Dilihat, ditonton oleh ratusan juta manusia kan, penonton dari negara-negara Asia. Waktu itu nyanyi lagu apa sih dan pas tampilnya? Yang pimpin lagu Indonesia Raya di pembukaan. Wow, hebat sekali. Tapi menurut aku yang berkesan bukan hanya momen pas di panggungnya, tapi di backstage-nya. Kenapa tuh? Karena ada cerita apa? Di backstage-nya itu aku ada beberapa teman-teman. Iya, teman-teman yang berkebutuhan khusus. Iya, berkebutuhan khusus yang ikut waktu itu. Iya, jadi waktu itu aku belajar banyak lah dari mereka. Salah satunya apa tuh Shannon? Ya, aku belajar pastinya untuk be grateful, bersyukur ya. Dan aku juga ngelihat walaupun mungkin mereka ada keterbatasan fisik, tapi mereka punya talenta yang luar biasa banget. Waktu itu ada Bisa Mana,
Oke. Terus ada yang bisa nyanyi, yang suaranya bagus sama banget. main piano. Oke. Padahal buta. Iya. Oke. Yang satu wah. nggak punya kaki ya Shannon ya. Iya. Oke. Mereka yang itu tampil. Oke. Mm-mm. Jadi memang kita harus bersyukur ya dengan harus keadaan kita seperti- sekarang. Iya. Dan juga berani untuk mengeluarkan bakat yang ya, adik-adik atau teman-teman yang berkebutuhan khusus pun mereka mau nih mengeksplor apa yang ada dalam diri ya. Iya. Kenapa Iya. kita yang lain tidak ya? Betul, karena Seperti setiap, itu mungkin ya. betul, karena setiap anak kan pasti punya potensi, punya talenta yang dititipkan Tuhan, dan seharusnya potensi dan talenta itu kan ya memang harus digali, dikembangkan, dilatih, diasah supaya ya bisa berguna untuk orang lain. Oke, Shannon nanti di peringatan Hari Lahir Pancasila nanti ya. Ini rencananya nyanyi lagu apa nih Shannon? Ya pasti lagu nasional. kebangsaan ya. Pasti lagu kebangsaan. Ada yang sudah dipilih? Atau mungkin permintaan khusus dari BPIP? Atau Masih bagaimana? dikoordinasikan. Masih dikoordinasikan ya. Oke. Baik, Shannon, ini kalau secara global nih, Shannon melihat anak-anak muda ND atau anak-anak muda Indonesia pada umumnya ini seperti apa? Menurut aku anak-anak Indonesia, anak-anak ND juga kayaknya mereka punya potensi yang luar biasa banget. Waktu aku kemarin aku sempat ngunjungin sekolah di Labuan Bajo, SMA dan SMP. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih ke aku itu benar-benar kritikal banget dan itu menunjukkan kalau memang mereka itu anak-anak yang berprestasi, anak-anak cerdas. anak-anak cerdas. Oke. Baik. Nah, ini Shannon cita-citanya mau jadi apa ke depannya nih? Selain kalau misalnya penyanyi, oke katanya mama ya, oh nanti mau terus nih, Shannon juga mau seperti itu. Selain itu mungkin ada cita-cita yang ingin diraih? Karena passion aku di kegiatan sosial, impian aku pengen kerja di United Nations, itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, tepuk tangan. Yeay, mantap sekali nih ya. Kita aminkan yang panjang ya mama ya. Amin ya. Amin semuanya ya. Amin. Oke. Ini dari usia 16 tahun tapi mikirnya ini visinya jauh sekali ke depan. Oke. Kemudian Shannon, selama Shannon aktif sebagai penyanyi di aktivis sosial ini, siapa yang paling mendukung? Oh, pasti keluarga. Pasti mama, papa. Apalagi mama selalu ikut dan support kemana-mana. Pokoknya aku setiap kali ada acara walaupun hanya di Jakarta pun mama selalu ikut. Oke. Jadi ya pasti dukungan dari orang tua itu luar biasa banget. Oke. Nah, saya ingin ke mama dulu nih. Mendukung seorang anak yang multitalenta seperti Shannon, banyak kegiatan, kata orang ya, bukan kata orang, memang seharusnya ya setiap anak itu adalah berkat dan anugerah bagi orang tuanya. Nah, mama melihat Shannon ini seperti apa? Kemudian harapan mama untuk seorang Shannon ini seperti apa? Oke. Di mata saya, Shannon ini adalah anak yang spesial. Sebagai seorang ibu ya, yang melahirkan Shannon gitu. Karena Shannon ini dititipkan begitu banyak talenta dari Tuhan. Nah, tapi tadi saya juga bilang ada pemberian yang besar, tapi di balik itu juga ada tanggung jawab yang besar. Itu yang saya pahami, yang saya sadari, yang perlu saya jelaskan ke Shannon. Karena kalau enggak, ya dia akan bertumbuh ya seadanya. Artinya dia menyadari bahwa dia punya talenta, tapi kalau tidak kita berikan pengertian, tidak kita dukung, ya tidak akan menjadi apa-apa, jadi mubasir. Oleh sebab itu, sebagai seorang ibu, saya punya saya punya komitmen untuk mempertanggungjawabkan titipan Tuhan ini buat Shannon. Dan dalam perjalanan itu nggak gampang. Shannon ini termasuk anak yang keras. Anak yang sangat super perfeksionis. Saya juga perfeksionis, tapi sering sekali banyak hal yang menurut pandangan saya sudah oke, sudah perfect, dia merasa itu belum. Bahkan itu menurut dia itu jauh dari perfect. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Begitu juga dengan moodnya Shannon, karena dia anaknya perfeksionis. Karena kalau dia tahu performance-nya kurang, tidak sesuai dengan standarnya, akibatnya dia moodnya pasti akan jadi kurang baik. Akan down gitu ya. Moodnya gampang marah dan lain sebagainya, karena dia merasa kok aku fail ya, kok aku nggak bisa buat yang terbaik menurut dia. Menurut gitu. Shannon. Hal-hal yang seperti itu yang saya sebagai ibunya Shannon saya hadapi setiap kali
setiap kali loh, masih sampai hari ini ya. Sehingga ya itu, saya juga sebagai seorang ibu ya, saya harus ekstra sabar karena itu kan bagian salah satu konsekuensi yang harus saya hadapi untuk proses pertumbuhan Shannon, sehingga kedepannya Shannon harus jauh lebih baik. Impact-nya untuk orang lain, untuk bangsa dan negara harus lebih daripada hari ini gitu. Dan itu memang butuh dukungan yang tidak gampang dari orang tua. Oke. Nah, Shannon ini nyanyinya ada lesnya, ada yang latih khusus atau seperti apa? Kebetulan aku anaknya paling gak suka les. Oke. Jadi memang dulu pernah dimasukin beberapa kali, tapi aku cuma ikut sekali 2 kali terus minta keluar. Kenapa tuh Shannon? Iya. Jadi Shannon ini adalah tipe anak yang maunya belajar sendiri. Oke. Dia maunya segala sesuatu kalau dia bisa sendiri. Makanya dia tuh nggak pernah kayak pelajaran sekolah, nggak pernah les, tidak pernah mau belajar sendiri dengan caranya dia. Gitu. Makanya tadi saya sempat itu kan bahwa dia uniknya karena dia juga emang dari kecil hobinya memang belajar. Sampai ada di satu titik saya bilang udah pokoknya nggak boleh lagi belajar, stop belajar. Sampai segitunya. Iya, karena dia bisa waktu kecil, mungkin karena waktu masuk sekolah nggak tahu apa-apa. Nah dia merasa malu karena nggak bisa apa-apa. Nah justru karena nggak bisa apa-apa ini, itu yang memicu dia untuk belajar. Tapi belajarnya menurut saya sudah berlebihan. Dia pernah masih kecil jam 2:30 aja bangunin kita. 2:30 pagi, subuh ya. Saya sama suami mau belajar, terus nangis karena kita nggak mau kan tidur lelap ya. Itu saking dia mungkin memang punya juga rasa keinginan yang besar banget untuk belajar. Pokoknya bangun pagi, misalnya jam 6, karena dulu masih semi homeschooling, PR-nya banyak banget. Bangun pagi jam 6 sampai jam 12, bahkan sampai 1:30 ya. Saya sampai dimarahin mami saya, tapi anaknya suka. Gitu. Tapi ya makanya dari itu karena suka belajar sendiri, kita nggak pernah dia udah tahu sendiri tanggung jawabnya, termasuk sekarang kalau ikut-ikut kegiatan, dia udah tahu tanggung jawabnya. Jadi udah belajar dari kecil ya sampai sekarang, ini terbawa terus nih ya mama ya. Dia tahu tanggung jawabnya. Nah, Shannon setelah dari ND, Anda kan ke Bajawa nih untuk peletakan batu pertama SMP-nya nanti ya, dalam Yayasan Sana Shannon Indonesia banget. Nah setelah itu ada rencana apa ke depannya nih? Planning yang mungkin sudah disiapkan Shannon? Untuk nyanyi atau untuk kegiatan sosial? Untuk kegiatan sosial seperti apa? Untuk nyanyi kebetulan sekarang aku lagi ada program namanya Indonesia Bernyanyi Bersama Sana Shannon. Jadi itu semacam kompetisi gitu. Jadi aku minta followers aku untuk posting cover mereka nyanyi lagu-lagu nasional, bisa pilih ada 5 lagu. Dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, Sepasang Mata Bola, dan ada 2 lagi. Dan nanti pemenangnya bakal ada hadiah, uang tunai, dan pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Karena memang yang support Shannon untuk lagu nasional, nyanyi lagu-lagu nasional itu sampai pelosok-pelosok Indonesia. Baik, jadi itu untuk followersnya ya melalui Instagramnya ya. Instagram. Dan akan kompetisi apa namanya tadi? Indonesia Bernyanyi Bersama Sana Shannon. Bisa diikuti. Baik, tetap ya kembali ke lagu nasional ya. Betul. Oke deh, Shannon, Mama Indrita, ini luar biasa sekali. Kita dapat banyak pengalaman, banyak cerita inspiratif ya. Dari seorang sosok Sana Shannon 16 tahun, SMA kelas 1, tapi punya segudang prestasi yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Shannon, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Shannon bisa kasih motivasi lah untuk anak-anak muda atau untuk yang mendengarkan pemirsa podcast RRI ini seperti apa nih agar bisa menjadi seperti Shannon dan mungkin bisa lebih nih ya dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Mungkin motivasi dari aku, setiap orang itu pasti dititipkan potensi atau talenta dari Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk pakai talenta itu atau potensi itu supaya nggak hanya berguna buat diri sendiri, tapi bisa berguna buat orang lain, bisa membantu orang lain. Dan mungkin aku mau sharing yang mama sama papa selalu bilang, kalau hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus berguna juga buat orang lain. Kita hidup di sini kan bukan
sendiri ya. Kita hidup di sini pastinya kita juga butuh bantuan dari sesama. Jadi karena di dunia ini masih banyak banget orang-orang yang butuh bantuan kita, selagi kita masih mampu, ayo kita bantu mereka yang butuh bantuan kita. Kita tepuk tangannya dulu nih. Ini benar-benar mulia ya tujuannya. Iya, Kita aminkan semuanya. Ini kayaknya dari awal podcast sampai akhir podcast banyak aminnya ya. Iya dong. Banyak aminnya, dan semoga Tuhan selalu dengar ya, dan Amin. banyak mengetuk hati-hati orang baik juga di luar Iya, sana. betul, Kalau iya. Mama mungkin ingin disampaikan, silakan. Iya, sama seperti yang tadi Shannon bilang, kita harus yakin bahwa setiap anak, setiap kita dititipkan talenta oleh Tuhan gitu. Kita bisa kalau Shannon bisa seperti ini, seperti hari ini, yang lain anak-anak di luar sana juga pasti bisa menjadi bahkan lebih daripada Shannon. Itu dulu nih. Ya, tapi semuanya itu harus dibarengi dengan kerja keras dan konsistensi. Pasti ketika ada kerja keras, niat baik, kerja keras, konsistensi, pasti sukses. Oke, tepuk tangannya semua dulu untuk Shana dan juga Mama Indrita. Semoga nanti setelah dari sini ke Nagekeo nanti untuk peresmian peletakan batu pertamanya untuk sekolah SMP yang akan dibangun ya. Ini jalan baik dan juga ini lancar semuanya. Pendidikan untuk adik-adik nantinya ini terjamin ke depannya. Dan terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast RRIND dengan Shana Shannon, seorang penyanyi ya, dan aktivis juga, dan juga Mama Indrita yang selalu setia untuk menemani. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila.